ini Iya, itu berkurang Naksabandi gitu itu, gimana ini? iya, sanadnya itu kepada ini nih. Ini sanadnya ya, ini nih saya on cam ini. Hmm. Toriko An-Naksabandiyah Assalamualaikum dari Syekh warahmatullahi Bahauddin wabarakatuh. An-Naksabandi kan ini Ikhwatibillah warga Naksabandiyah. pelangi, Sanadnya dari mana ini? Ini. siaran Ya sanadnya highlight ini untuk Syekh An-Naksabandi mereaction sampai tentang kepada tarikat Syekh bodong dan Muhammad hakikat Baba bodong. sama sini Kita sampai sambungkan yang gini. episode yang Syekh Muhammad kedua. Al-Fargani kepada ini sampai Fadol, ikuti mana-mana. saya. Nah, kepada Abu Bakar. Ini sanadnya panjang kan Syekh Naksabandi ini panjang sampai kepada Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq yang dari Salman Al-Farisi yang memperoleh dari Abu Bakar As-Siddiq memperoleh dari baginda Nabi. Jadi tarikat Naksabandiyah itu kenapa saya hafal, karena saya dulu pernah menjadi sekretaris Idarah Syu'biyah. Waduh, Abang Syarif ada di sini. Tadi kok telat sampean mau ke sini. Dia jadi tarikat Naksabandiyah itu dari Sayyidina Abu Bakar, Bang. Ini datanya. Terus tadi aku dengar. Saya tadi kan sudah mengatakan itu Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Ya, terus Ya. kalau Qadiriyah ini ternyata bisa dicampur ya, Thorikah itu. Yang mana? Bisa digabung ya, Qadiriyah Sadiwi. Ya, apa Qadiriyah itu Sadiliyah yang menggabung itu ulama Nusantara itu. Siapa yang dari ulama Syekh Palimbani itu. Ya, Im Sambas, Syekh Sambas yang menggabung. Tapi ini ya nggak boleh digabung. Itu perintah Rasulullah, itu nggak boleh digabung. Terus kalau sudah hilang amalannya itu seharusnya bagaimana? Hilang amalan, kok bisa hilang? Lupa, terlalu kehidupannya ragu keluar jalur, jadi lama ndak diamalkan itu gimana? Dikodok. Kalau misalnya kok tarikat Qadiriyah Naksabandiyah itu amalannya tidak panjang itu. Cuma mengamalkan latoif itu paling 5 menit selesai. Zikir Hofi itu tidak lama. Teman-teman saya banyak di sini yang ikut TKN, banyak yang Rijani di sini. Contoh begini Gus, ya gimana? Enaknya apa? Saya Tarikat di situ tarekat Syahadaten itu Gus Romli. Syahadaten itu sumbernya daripada Zaziliyah dan Qadiriyah, yang mana Habib bin Yahya tersebut menggabung tarekat tersebut. Di antara sanad keilmuan Habib Umar bin Ismail bin Yahya tersebut itu dari di antaranya Syekh Mahfud Termas. Oh gitu, ke sana Syekh Mahfud Termas. Iya, jadi artinya itu udah digabung. Yang salawat yang dipakai itu salawat tunjina kan. Nah, begitu. Jadi artinya apakah dua tarikat tersebut sudah termasuk talqin dengan satu tarikat Syahadaten itu tersebut, Gus? Ya jadi ketika tarekat Syadziliyah digabung dengan Qadiriyah misalnya ya, itu yang berlaku dari peraturan gurunya panjenengan. Itu kan bukan tarekat baru itu, berarti dari tarekat Syadziliyah digabung menjadi dengan tarekat Qadiriyah menjadi tarekat Syahadatain. Itu bagus juga. Tata caranya mengikuti guru panjenengan yang hidup, gimana cara-caranya kan. Kayak tadi itu tarekat Al-Karkariyah itu kan katanya pecahan dari tarekat Syadziliyah. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Cuma saya tadi tanya dalil zikir sambil menari itu yang siapa namanya yang punya komal tarekat Al-Karkariyah Indonesia itu nggak bisa jawab itu. Padahal gurunya katanya Guru Jamal katanya. Nggak bisa jawab. Tapi tarikatnya kalau pecahan, ya gimana Bang? Yang lain dulu, yang lain Bang Sari Mulia belum selesai kayak Bang Sunardi, biar kita terus. Berarti langsung menghubungi lagi kalau ini kembali sowan ke mursyidnya lagi ya, atau penerus mursyid? Iya boleh, ya boleh lagi, boleh saja itu. Terus kalau pindah juga ada apa-apa itu? Kalau pindah? Kalau tarekat Tijaniyah nggak boleh pindah. Tijaniyah itu nggak boleh digabung wiritannya terus nggak boleh pindah.
Rasulullah yang menyatakan demikian. Kok Kalau mau pindah pindah-pindah gimana itu ini? kan main-main namanya. Kenapa? Enak. Kalau pindah gimana ini hukumnya? Ya nggak boleh bang, itu namanya main-main itu. Ya dulunya kan nggak paham, cuma Iya, ikut-ikutan. iya, ya nggak boleh gitu aja lah, lebih enak. Nanti Oh, ya kalau ikut kalau ikut kita yang mengatakan sama boleh gitu kan, lagi ya. kenapa? Kalau ikut lagi ya ikut yang sama gitu aja ya. Ya nggak apa-apa. Kalau 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 dalam khusus tarekat Tijaniyah itu nggak boleh pindah, nggak boleh pindah. Itu kalau pindah kepada yang lain itu apa namanya? kembali Menurut dari saya nol. bukan. Ya la yaflihu abadan, tidak akan beruntung selamanya. Lebih baiknya ya kalau Tetap dari tarekat lain mau ke Tijaniyah itu silakan. Tetapi ya lebih enak itu fokus di dalam tarekatnya sendiri itu sudah. ya. Ya kan? Ya, yang sekarang ya. Itunya juga sama gitu kan. Ya, sudah. Yang lain. Bang Sumardi atau Bang Pangeran atau Bang Toya Bening atau Bang Syarif. Ya, Bang Romli, boleh. Oh, siap. Boleh. Nah, kalau nggak salah setahun ke belakang, setahun atau 2 tahun ya lupa. Bang Romli kenal ini kan Buya Raji. Ibu ya Eros itu Syadziliyah kalau tidak salah Nah, beliau itu. enggak, beliau kan sempat ada kisruh tuh di Toriko. Sempat ada ini juga live ini dari Jatman kalau nggak salah. Tentang seseorang yang dia anggap mursyid yang main biliar itu. Nah, terus katanya dia punya Toriko, namanya Toriko Muhammadi. Terus dia punya yang namanya bahasa Alam Jabarut. Yang aneh-aneh begitulah itu enggak usah. Enggak, maksudnya Nanti ini kan karena beliau ini viral, Bang. Jadi sudahlah. umat butuh edukasi lah. Selain kalam beliau, kita perlu dengar juga yang kontraknya, Bang. Terus istilahnya kalau ada pro kontra gitu. Mama Gufron dah, Mama Gufron. Enggak, itu Siapa? Buya Raji. Buya Rozi itu pengamal Toriko Mutabaro itu. Iya, cuma pernah lah dia memperkenalkan bahwa katanya dia itu punya mursyid di Malimatiyah kalau nggak salah. Malah mati, sudah gak usah diurus itu. Beliau itu Iya, orang baik, sudah gitu aja. Iya gak usah ngurus, Apa yang diyakini oleh beliau itu baik, urusan beliau sendiri. Ya gak masalah, Bang. Ke publik masalahnya. Gusmi itu dulu, dakwanya itu. Gusmi dakwanya di tempat-tempat enak. Bidang Jatman kalau nggak salah itu, Bang. Ya gak masalah lah. Gak Di usah. live lagi itu. Gak apa-apa, gak usah dibahas itu. Cenderung gibah kita. Silakan aja Ya, dengan tarikatnya bukan masing-masing. masalah Abu Yarajinya, tapi masalah konsepnya ini, Bang. Ya Nah, itu kan ada Toriko yang disebut beliau Toriko Muhammadi. Nah, itu di Mutabaro ada nggak? Nggak ada Muhammadi itu saja. Cuma kalau nanti ditelusuri kayak tarekat Tijani namanya Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, Tijaniyah itu namanya Toriko Tijani itu. Ya, tentang ini, Bang, tentang beliau itu yang jadi pro kontra itu kan tentang apa? Penamaan ruh itu. Asma ruh. Gak usah bahas itu masuk dalam tarekat masing-masing beliau. Gak usah dibahas itu. Gak usah dibahas. Gitu ya. Iya, jangan kita mencampuri urusan tarekat masalahnya masing-masing. Enggak boleh ya lintas torekot itu enggak boleh. Enggak perlu dipertentangkan. Menyampaikan itu bukan untuk murid-murid beliau aja. Artinya publik lah, umum. Ya begini aja. Kalau ingin bertabayun, tabayun pada beliau gitu aja sudah enak kita ini kan. Oke, siap. Berarti Gus Romli siap. Ya, gitu aja ya. Ya gak enak, cenderung gak enak, ya. Cenderung gak ada. Nah, terus gak ada gini, kita jangan bawa Abu Yaraji lah. Nah, terus di tarekah yang Abang tahu nih di Tijani, ada nggak yang namanya Asma ruh itu? Nggak ada. Senyampang pengetahuan saya yang masih cetek dalam Tijani, saya belum pernah mendengar itu. Nggak ngerti kalau guru-guru kami yang khusus itu.
Ya katanya kan setiap orang punya ruh dan setiap ruh punya nama. Tanyakan pada Buya Rozi itu. Gitu aja. Nah, Jangan ditanyakan pada berarti kami penganut gitu Tijani. aja. Gitu. Iya. Itu aja. Berarti di Tijani nggak Jadi, ada gitu aja ya. belum tentu tidak ada. Saya kan minim Makasih tentang Bang Robi. ya, Iya. belum tentu tidak ada. Kayaknya belum setahu Bang Romli lah, setahu Bang Romli nggak ada gitu aja. Setahu saya yang minim tentang Thariqah Tijani itu belum saya pernah mendengar gitu aja. Tapi belum tentu tidak ada itu kan. Ada guru-guru ya itu lebih paham lahir batin kan. Terus saya tadi di awal Bang Romli dikit lagi Bang Romli boleh ya? Iya gak apa-apa. Nah, ini kan tadi Bang Romli di awal nih pas tadi saya belum naik tuh, saya dengar ada ngutip man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu bukan hadis. Gitu tadi. Tapi hadis secara maknawi. Nah, itu kalau menurut Gus Romli kan bukan hadis ya. Secara lafadz bukan hadis, tapi secara maknawi itu sanadnya barzahi itu. Menurut Asyuyuti atau menurut siapa itu? Tapi ini Bang Dari Yahya di kalangan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Bang, termasuk di kitab-kitab tasawuf itu Bang banyak dikutip bahwa itu qala Rasulullah. Itu memang kalam dari Itu bagaimana, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ya, kalamnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, artinya barang siapa menyadari bahwa dirinya itu hina dina di hadapan Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha segalanya, itu pengertian yang benar dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tetapi hadis itu kalam dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi kan, itu menurut ulama yang lain adalah bisa disebut dengan hadis dengan secara maknawi. Sanadnya itu barzahi. Hadis secara maknawi dan sanad barzahi itu sebagai istiqnas saja. Istiqnas apa? Penguat bagi diri orang itu sendiri, bukan untuk orang umum begitu. Begitu senyatanya dalam membahas itu. Ya contoh Bahas secara karena mungkin ada tercantum yang di dalam Al-Qur'an itu ya Gus ya mungkin. Sebab di Al-Qur'an betul, itu memang iya. ada perkataan firman Allah di situ, siapa yang lupa padaku maka aku akan lupakan dia pada dirinya sendiri. Itu bagus itu. Itu penguat itu, musyahid, muttabi namanya. Dalil penguat itu. Iya kan? Dalil penguat bahwa hadis itu adalah secara barzahi, ada secara maknawi juga hadis. Terus Bang, dikit lagi Bang Rom. Iya. Karena ini di depan saya nih, saya pegang kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang bahasa Melayu Bang. Oh, yang menggabung Thariqat Qadiriyah Usana Naqsabandiyah itu dah, bukan? Enggak, sama nih, kalau sama. Ya. Hah? Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Muridnya Syekh Saman kalau nggak salah. Syekh Saman Al-Madani ya? Iya. Ini ada penjelasan tentang ya, beliau mengatakan sabda Nabi SAW. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya itu niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Ya, nek barang siapa mengetahui akan hatinya niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu niscaya mengetahui akan Tuhannya. Ya, nek barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan apa-apa niscaya mengetahui dengan apa-apa. Maksudnya apa ini? Ia akan Tuhan dia artinya mengetahui bahwa dia itu bersifat dengan sifat lemah. Maka dia akan mengetahui bahwa Tuhan itu bersifat kuat. Barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Jadi kebalikannya begitu, Bang Romli. Ya, begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu adalah kalam mulia dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, As-Sufi kan. Itu disebutkan di dalam Fatawi hadisiyahnya Syekhul Islam fi zamanihi Ibnu Taimiyah Al-Harrani, yang mana Syekhul Islam fi zamanihi Ibnu Taimiyah Al-Harrani mengatakan itu adalah bukan hadis, tapi kalau dipaksakan itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Tetapi kan Al-Hafidh Al-Ajluni dalam Kashful Khofa menegaskan bahwa Ibnu Arabi menilai ucapan itu adalah hadis Rasulullah.
meskipun sanadnya secara barzahi atau kasyaf tadi. Jadi sanad secara barzahi atau kasyaf itu menurut Ibnul Arabi yang disitir oleh Al-Hafidh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa adalah hadis sahih. Nah, pendapat ini diperkuat oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi, muridnya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili dalam Al-Yawaqit wal Jawahirnya juz 1 halaman 44. Namun sungguh sangat bijak Al-Allama Ismail Zain Al-Yamani dalam fatawinya saat ditanya perihal hadis ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi Banten dalam Syarhul Barzanjinya tentang hadis Maulid Nabi yang tidak tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Sama itu tadi. Firman itu kan tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis. Beliau memperlihatkan sikap hormatnya terhadap para ulama dengan berusaha mentakwil hadis tersebut bahwa ada kemungkinan hadis yang dibawakan tersebut adalah hasil dari ru'yatul manamiyah. Artinya mimpi yang sodikoh atau solihah. Itu kan dari Syekh Ismail Al-Yamani. Ismail Zain Al-Yamani masih ada orangnya sekarang itu. Menjadi ahli hadis kan. Sehingga menurut Syekh Ismail Zain Al-Yamani bahwa hadis sahih dengan cara syaf atau barzahi tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah, namun hanya bisa dijadikan istiqnas. Tadi saya katakan penerimaan dalam hati untuk orang itu sendiri dan serta tidak diriwayatkan dengan sigot yang pasti. Sehingga dengan demikian maksud dari kalam Mu'ad Ar-Razi ini, As-Sufi ini adalah barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya lemah, hina, merasa fakir terhadap Allah, niscaya orang itu akan tahu bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Dan ini ucapan yang sahih terhadap pendapat makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa saya open cam data yang saya baca ini? Ini mustalahul hadis salah satunya caranya. Begitu Abang. Terus gini Bang, kadang Ya. hadis itu juga disalahartikan Bang. Ya, gimana? Disalahartikan diarahkan ke wahdatul wujud kayak begitu Bang. Itu bagaimana Bang? Ibodong itu bahkan diartikan bahwa itu loh, kalau mengerti diri, mengerti Allah. Berarti diri ini adalah Allah. Itu ma'rifat bodongnya mana? Tarikat bodong itu seperti Bang Gismet atau Bang Firman katakan. Itu tarekat atau ma'rifat. Mukodimah sugro dihilangin mukodimah sugronya, natijahnya ke sana. Nah itu namanya tarekat BODONG Bang. Nafsah sama dengan robah. Karena ini Iya. awalnya setahu saya. Iya. Roh itu karena bagian dari Tuhan, bukan ciptaan. Yang wahdatul wujud itu loh. Ya, Oh iya, kalau roh itu wahdatul ciptaan, wujud itu roh itu ciptaan Allah. roh itu kalau roh itu Yang ciptaan. wahdatul wujud itu awalnya dari pemahaman. Setahu saya pernah tanya itu, tak tanya itu ternyata roh itu bukan ciptaan, tapi bagian dari itu. Gimana itu? Yang terjadi. Itu pahamnya Tahu pahamnya itu. itu siapa itu Husin bin Mansar al-Hallaj itu mengatakan bahwa paham hulul dan itihad itu seperti yang saya akan maksudkan, yaitu wahdatul wujud itu maksudnya. Tetapi yang benar dari paham hulul dan itihad itu bukan wahdatul wujud sebetulnya, yang benar itu wahdatul syuhud. Ya, wahdatul syuhud, penyaksian yang tunggal itu. Gak mungkin ciptaan bersatu dalam wujudnya dengan pencipta, itu gak bisa. Gus, kalau saya baca Gus tentang Iya. kitabnya Ibnu Arabi itu sendiri di Futuhat Mm-mm. Al-Makkiyah itu, ternyata Iya, yang dikatakan Futuhatul Makkiyah. wahdatul wujud itu diambil dari la ilaha illallah itu Gus. Ya bolehlah terserah, tapi itu harus ditakwil itu. Iya. Jadi dalam orang kalau membaca Futuhatul Makkiyah atau Fususul Hikamnya Ibnu Arabi itu paling tidak mempunyai guru. Betul. Kalau guru saya sering membaca, Habib Ja'far dulu membacanya. Karena bahasanya tinggi itu.
Ya, Waalaikumsalam. Jadi Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam itu bahasa balagonya tingkat tinggi itu. Sastra Sangat lah. tinggi sekali. Sastra tinggi itu. Ya Nggak bisa kayak sembarangan orang Hikam kita. lah, kayak Hikam Ibnu Athaillah gitu. Lebih 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 tinggi lebih sastra sastranya. lagi. Iya, lebih sastra lagi. Banyak Kalau mazaz lah. iya. Kalau Al-Hikam itu kan apa namanya masih bisa ini. Saya tadi membahas ini musyahadah dalam tarekat Syadziliyah itu yang dikatakan tarekat Al-Karkariyah itu kan katanya pecahan dari tarekat Syadziliyah. Saya tadi membahas tentang musyahadah itu rasa gitu loh. Saya baca dalam kitab apa tadi Iqadul Himam itu al-musyahadatu fahiya kashfu hijabil hissi an-nuril qudsih begitu kan. Jadi musyahadah ada terbukanya hijab alam perasaan. Tadi orang itu kan mengatakan kalau masuk tarekat ini langsung terbuka hijabnya melihat rahasia Allah itu berupa cahaya kan begitu. Langsung wusul ke alam Jabarut. Katanya orang itu. Saya baca kalau sampean itu mengatakan bahwa itu adalah tarekat Syadziliyah, padahal dalam tarekat Syadziliyah mengaji hikamnya Asakandari itu setengah wajib begitu. Kalau yang seperti sampean katakan melihat di alam malakut Jabarut macam-macam itu tidak sesuai dengan misalnya Syekh Athaillah Asakandari dalam hikamnya mengatakan begini. Kaifa yatadawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa tasawwaru ayyuhjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Itu kan dalam kitab hikam itu kan bertentangan dengan yang dikatakan langsung melihat dalam alam malakut itu. Diam orangnya tadi itu. Siapa namanya? Guru Jamal katanya. Yang sekarang buka masih live itu. Tarekat Karkariyah Indonesia gitu. Kurang referensi kayaknya beliau itu. Di Bang, saya nih diskusi Bang di roomnya orang Bang. Oh iya, gimana? Roomnya tasawuf modern. Nah saya naik tuh ceritain. Pas naik mereka lagi berdebat. Memang judul di komalnya itu judulnya silahkan bertengkar begitu judulnya. Tahu-taunya mereka sedang berdebat makna kekosongan dalam diri itu yang didiskusikan. Wah itu tarekat bodong itu sudah kalau ngomong diri kosong-kosong itu bodong sudah itu. Bodong. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya jelasin seadanya saya ya, sebisanya saya pakai tasawuf. Iya betul. Nah, kata saya kekosongan itu tidak di istilah tasawuf sendiri. Istilah kosong itu nggak dipakai. Kita kalau mau ngaji tasawuf kata saya itu bahasanya istilah-istilahnya kita dapat dari ahli sufi. Misalnya antum ngaji tasawufnya tasawuf karena gitu. Itu makna kosong itu signifikan apa ya kah yang dimaksud itu takhali atau apa? Iya itu gitu betul. Kan? Jadi konsepnya tajalli, tahalli, tahalli dikaitkan dengan fana fillah atau baqo fillah. Itu ke sana. Tapi kalau saya lihat itu mungkin yang dimaksud itu tentang kalamnya tentang yang dikatakan mutu qoblal anta mutu. Itu mungkin dianggap kosong itu mungkin. Oh, boleh itu. Ya, dia gini, maksud tentang menghilangkan rasa keakuan. Iya, siapa saja ya harus begitu. Iya. Tidak harus ikut tarekat bodong itu. Kalau tidak ada sananya bodong itu mengkaji diri gitu kan. Kekosongan diri gitu kan. Saya bilang begini Bang Ramli. Ya gimana? Saya, ini kita lagi bahas tasawuf atau bahas filsafat. Kata saya begitu. Nah, kalau kata saya kalau ini bahas filsafat, oke. Nih, karena ini filsafat. Ya. Kalau kosong itu butuh ruang atau enggak? Kan dia bilang gini, kekosongan dalam. Artinya dalam berarti ada ruang ya Bang ya. Kosongan dalam diri. Nah, menurut dia berarti kalau kosong itu di dalam ruang berarti bukan kosong. Itu kan kata-kata Anda tadi nyebut
kekosongan dalam diri. Dalam itu berarti di dalam ruang, gitu kan? Nah, terus saya tenang, ini bang, saya banyak belajar tuh. Nah, kita kalau lagi sholat bang, yang dibaca itu kalimat takbir Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita maknai, di situ kita sedang mengagungkan Allah dan menghilangkan sifat akbar itu dari diri kita. Artinya apapun, baik itu jabatan, harta, ilmu, itu bukan milik kita. Mungkin yang dimaksud abang Ya ke ya sana itu itu bang, bagus itu. Bagus kata itu. saya ke sana. Jadi saya nggak menjustifikasi ini antum jadi gitu kan bang. Terus kan saya masuk ke istilah bahwa syariat tapi maknai makna tasawuf bang. Ya, sholat, sujud, ruku, ya kan, kita sebut nama Allah, Allah itu Akbar, terus Allah itu Al-Azim, Allah itu Al-A'la. Kata saya, disitulah saat-saat kita belajar untuk mengosongkan kita. Artinya bukan mengosongkan itu bukan kosong, artinya meniadakan pengakuan itu, kata saya. Artinya sifat kibir itu bang, pengakuan kita. Nah, kalau gitu masuk, kata saya. Tapi dia bermain kata bang, istilahnya. Jadi kalau orang awam mungkin bisa terjebak jindik juga bang kalau diskusi di sana bang. Jangan diikuti orang Jangan itu diikutin anu. itu. Dia nggak paham Iya, itu itu. orang Kalau malas kalau belajar ya. kalau yang pernah pengalaman atau yang kita lihat berkawan atau berteman dengan orang-orang ahli zikir ya, itu zikir, itu metode-metode zikir dari gurunya itu biasanya itu orang-orang yang apa namanya itu Gus, eh, jadi seorang salik gitu Gus. Iya. Artinya zikir dia itu zikir fana, bako, Iya, begitu. iya, iya. Begitu model zikir kosong. Tapi jangan, biasanya dia katakan jangan lama-lama di kosong, harus cepat, harus dia isi. Sama dengan makolahnya Ibnu Arabi juga. Tafakur tuh Ah, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama sesat kita. Gitu. iya, 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 Makanya iya. boleh dikatakan kalau kosong sesat. Gitu sampai sesat. Iya, betul, betul. Dasarnya Ya ada kita saat-saat katakan dimana sesat kita tadi. sedang berpikir, jadi kekosongan itu sebetulnya diisi dengan apa? Dengan mengingat. Iya, betul. Seperti halnya ketika kita sholat, hakimi sholat al-dzikri kan, didirikanlah sholat untuk mengingatku. Iya. Nah, artinya kan pertama berarti dikosongkan dulu tuh, lalu kemudian diisi dengan zikir itu. Iya. Sebetulnya dalam konsep yang benar itu bukan kosong, istighror namanya. Apa terlalu mendalam sehingga merasa diri ini kosong. Tidak ada itu. Tapi jangan lama-lama itu. Iya. Iya, Nggak boleh istighror lama-lama namanya. gitu. Nggak boleh Terus nih lama-lama. Bang Romli, ini Iya, iya, takutnya iya. nanti saya pas jelasin ke dia, saya juga salah ya, mohon Siapa? diluruskan kembali. Ya, saya kan jelasin gini. Kata saya kan tadi, saya kan ngutip sholat tuh, istilahnya hikmah dari sholat itu sendiri kan. Kan di kitab Mursyidul Aminnya Muhtasar Iya Ulumuddin Imam Ghazali juga ada kan tentang asrarnya sholat itu sama asrar toharoh itu. Nah, hikmah-hikmah. Nah, saya jelasin itu kata dia. Oh berarti kalau begitu Anda merasa sholat gitu. Biasanya kan kayak gitu kalau orang jindik, larinya ke sana. Anda sudah merasa sholat, bagaimana bisa menghilangkan keakuan? Enggak bang, bukan merasa sholat. Sholat saya itu ya sholat yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena saya tidak merasa kehendak. Nah saya lari itu ke pemahaman Asy'ariyah gitu bang. Saya nggak mau terjebak Qadiriyah Jabariyah bang, gitu kata saya. Gitu kan. Nah lah kata dia tuh gini. Nah sekarang Anda ngomong itu kehendaknya siapa? Kata saya kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Tapi secara syariat, saya yang punya pilihan. Tapi hakikatnya Allah yang memilih untuk saya, artinya beliau lah yang menghendaki itu. Nah terus perdebatan lari ke itu tadi, ke Jabariyah Qadariyah. Emang kenapa kalau kamu nanti terjebak ke Jabariyah? Oh enggak bang, saya Ahlussunnah, saya berada di tengah, kata saya. Saya nggak mau Jabar, saya nggak mau Qadariyah. Nah terus dia bermain kata tuh di masalah takdir itu bang, di masalah takdir. Jadi
Kalau saya ini ya, saya teliti atau saya analisa, dia itu kayak sekarang ini lagi banyak nih Bang ya berkembang orang-orang spiritual kayak dulu, spiritual yang secara syariat mereka tidak menjalankan itu, tidak menjalankan syariat kayak Ya sholat. bodong Iya. itu sudah. Bodong. Ini Bang, edukasi Bang, dikit edukasi ya. Mungkin teman-teman yang di bawah kita juga termasuk saya Bang, ya edukasinya untuk menghadapi orang-orang seperti itu Bang. Kita juga kan intinya harus siar nih Bang. Gak usah diikuti. Sudah tidak melaksanakan syariat, ya bodong itu gak usah diikuti sudah. Ya maksudnya takutnya tadi yang orang awam tuh. Kalau untuk kita sih iya untuk kita. Tapi untuk teman-teman nih, karena realitanya seperti itu Bang. Saya di Nagrag di sini di Sukabumi itu ada Bang YouTuber, kalau Abang boleh cek namanya. Ya begini, Zumardi. Iya, siapapun itu. Justru kita di saat malam ini saya juga sedang live juga di YouTube. Live. Yang mana kita akan mereaction, makanya judulnya Tarekat Bodong ini. Artinya kita ingin mengkanter tarekat-tarekat bodong ataupun makolah-makolah atau daripada mereka-mereka yang antum maksud itu sendiri, begitu. Ya, betul. Ini udah apresiasi banget nih buat Bang Kismet sama Bang Bagus Romli. sudah. Ya bagus sudah. Jangan bosan-bosan ke sini. Ya, ini di channel Warta Pelangi ya. Warta Pelangi News, yang news ini. Oh, yang news ya? Ya. Tapi Bang Romli. Iya. Ya, ini mohon izin untuk jujur ya. Iya. Kalau saya sendiri sih kalau ngobrol sama orang-orang yang begituan itu saya senang. Iya, kalau saya males. Iya, maksudnya apalagi kalau ada di bawah yang orang-orang begituan, suruh naik lah. Suruh naik aja lah. Dia mau membahas ketuhanan tidak melaksanakan syariat gimana? Ya sudah selesai, nggak bisa apa-apa. Syariat itu tangga pertama sebelum melalui tarekat, apalagi hakikat dan ma'rifat. Kalau tangganya pertama sudah tidak dikerjakan, ya nggak bisa naik ke tangga berikutnya kan. Justru tarikat, pelajaran-pelajaran ataupun metode-metode tarikat dan tasawuf itu sendiri bekal kita untuk sholat itu sendiri. Karena di dalam sholat itulah kita bisa sholat yang dikatakan khusyuk tadi itu. Menyempurnakan syariat. Iya, betul sekali. Boleh lah apapun istilahnya lah. Tapi jangan ditinggalkan syariat itu ya. Bang Romli. Ya. Di Jawa Barat, di Sunda Abang tahu sendiri lah. Dengan yang lain aja ya. Sudah lama panjang ini dengan Bang Toya Bening, Bang Pangeran, Bang Sari Mulia, Abang Surodimin gitu loh. Saya diberi kode oleh istri ini. Tapi saya tidak turun kok. Lanjut. Ya. Oke, yang lain monggo. Assalamualaikum. Karena saya udah dikasih kartu merah. Itu kan nggak ada Bang. Jadi nggak rame ini. Ya lanjut. Bang Sari Mulia. Apa toh Bang? Aku tadi cuma penasaran sama Qadiriyah tadi. Naqsabandiyah tadi. Aku cari-cari itu kok ada sanad yang lewat Abu Bakar sama ada persimpangan sanad Abu Bakar sama Ali, terus saya cari info lagi ke Bang Romli tadi. Tapi udah dijawab tadi. Itu sanadnya lewat Abu Bakar kalau Naqsabandi itu. Jadi memang dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditalkin ya sama Nabi Muhammad ya kan. Ya, cuma kalau Naqsabandi itu lewat Abu Bakar. Kalau Sadiliyah itu kan tidak ada pertentangan itu. Kalau Sadiliyah kan semua lewat Sayyidina Ali ya kalau Sadiliyah.